Kedatangan Jacob Neenhuis pertama kali ke pantai timur Sumatera atas undangan seorang Arab bernama Said Abdullah ibnu Umar Bilsagih. Bilsagih adalah ipar dari Sultan Mahmud Perkasa Alam, Sultan Delhi yang berkuasa di masa itu. Dia mengawini adik Sultan Delhi dan menjadi multi kerajaan Delhi. Peran Bilsagih sangat besar saat masuknya Belanda ke Delhi. Dia menjadi penengah antara Sultan Delhi dan perwakilan Belanda bernama Elisa Neser. Sultan membuat perjanjian dengan pemerintah Belanda yang dinamai Akte van Verband yang ditandatangani dan dipatri Cap Mohor pada tanggal 22 Agustus 1862. Said Abdullah ibnu Umar Bilsagih bergerak cepat. Dia berangkat ke Jawa dan mempengaruhi para pengusaha tembakau di sana agar berinvestasi dengan menanam tembakau di Delhi. Mereka kemudian tertarik. Dengan menumpang kapal Josephine, tibalah Tuan van der Valk, Elliot, dan Jacob Neenhuis di Kuala Delhi tanggal 7 Juli 1863. Setibanya di Delhi, mereka mendapat sambutan hangat dari Sultan Delhi. Mereka mendapat kontrak lahan untuk menanam tembakau seluas 4.000 bahu selama 20 tahun. Konsesi ini tanpa uang sewa di 5 tahun pertama dan setelah itu membayar sewa hanya $200 setahun. Lahan pertama yang mereka peroleh adalah di Tanjung Sepasai dekat Labuhan. Awal penanaman tembakau itu mengalami kerugian. Perusahaan yang pertama membiayai penanaman tembakau itu angkat kaki dan kembali ke Jawa. Namun Neenhuis tidak patah semangat dan menyerah. Dia meminta perusahaan lain yaitu Van den Aren agar membantunya untuk membiayai penanaman tembakau kembali. Keyakinan dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Tahun 1864, Neenhuis mengirim contoh tembakau hasil kebunnya ke Rotterdam, Belanda untuk diuji kualitasnya. Ternyata daun tembakau itu mendapat sambutan hangat di Eropa karena dianggap berkualitas tinggi untuk bahan cerutu. Kemudian Neenhuis menerima konsesi pembukaan tanah yang lebih luas lagi dari Sultan Delhi. Lalu dia membuka lahan di Martubung. Karena kekurangan buruh pekerja, dia lalu berangkat ke Penang. Dari hasil perjalanan itu, akhirnya dia bisa memperkerjakan 88 orang kuli Cina dan 23 orang Melayu di perkebunan baru itu. Karena perkebunan yang dirintisnya sudah semakin terlihat hasilnya, Neenhuis merasa memerlukan tambahan modal untuk mengolah tanah perkebunan lebih luas lagi. Dia berangkat ke Belanda dan menemui P.W. Jansen, seorang pedagang di Amsterdam. Dia berhasil meyakinkan Jansen untuk berinvestasi di Delhi. Jansen juga mengajak temannya yang lain yang bernama Clement. Akhirnya mereka bertiga sepakat untuk bersama-sama memodali perkebunan tembakau Delhi sebesar 10.000 gulden. Saat kembali ke Delhi, Neenhuis mendapat konsesi baru yang sangat luas dari Sultan Delhi. Tanah yang diberikan itu mulai dari Kampung Mabar hingga ke Delhi Tua. Kontrak diberikan selama 99 tahun. Perkembangan perkebunan baru itu mendapat angin segar saat rekan kerja Neenhuis, P.W. Jansen, mendapat pinjaman besar dari Bank Netherlands Handel Maskapai di Amsterdam. Seorang yang bekerja di bank itu bernama J.T. Kramer malah bersemangat menyarankan agar dibentuknya perusahaan tembakau Delhi. Perusahaan itu kemudian dibentuk dengan nama Delhi Maskapai dengan P.W. Jansen sebagai direktur. Dari Amsterdam, Kramer lalu pindah ke Jakarta dan kemudian pindah lagi ke Delhi dan menjadi bagian dari perusahaan baru yang dibentuknya bersama Neenhuis, Jansen, dan Clement.
Sejak kedatangan Kramer lah, masa suram kedatangan kuli kontrak untuk tembakau Delhi yang berasal dari Tiongkok, India, dan Jawa dimulai. Seiring berkembangnya perkebunan tembakau Delhi, pada tahun 1869 Jacob Nenhuis pindah dari Labuhan ke Medan yang kala itu masih bernama Kampung Medan Putri. Dia mendirikan rumahnya dan kantor perkebunan tembakau Delhi, Delhi Maskapai, di antara pertemuan Sungai Babura dan Sungai Delhi. Sejak itu pula, Medan berkembang menjadi Gementi, yaitu kota praja. Tahun 1870, Jacob Nenhuis memutuskan untuk meninggalkan Medan dan kembali ke Belanda. Perusahaan perkebunan yang dirintisnya kemudian diserahkan kepada J.T. Kramer. Nenhuis kemudian tinggal di sebuah kastil di tengah kota Amsterdam yang dirancang oleh arsitek Gerlof Salm yang bertempat di Herengaard 380-382. Sekarang bangunan tersebut menjadi tempat bagi New York Institute untuk penelitian kajian perang, Holocaust, dan genosida. Salah satu sumbangan filantropis kemanusiaan, Nenhuis pernah membiayai maskapai Volkswoningen atau Perhimpunan Perumahan Rakyat di Amsterdam, Belanda. Dia meninggal dunia tahun 1928 di Amsterdam. Namanya pernah diabadikan menjadi nama jalan di Medan, yaitu Jalan Nenhuis yang kemudian dirubah menjadi Jalan Pulau Pinang di daerah Lapangan Merdeka sekarang. Tanpa kerja gigih dan ketekunan dari Jacob Nenhuis, mungkin perkebunan tembakau Delhi tidak pernah ada. Tanpa dia pula, Medan yang dulunya hanya perkampungan tidak akan menjadi kota besar seperti saat ini.